apa yang terjadi. Oke. Nge-forecasting boleh, tapi contoh ya, kayak kita forecasting harga minyak. Yang bilang harga minyak turun, institusi-institusi gede tahun lalu banyak. Oke. Yang bilang naik juga banyak. Oke. Jadi forecast itu always to coincide ahead. Selalu I see. plus ada yang minusnya. Jadi forecasting tuh is always, kita akan selalu salah. Yang benar itu kejadiannya bagaimana kita ngerespon. Salah nggak apa-apa. Wow, oke. Itulah kenapa banyak orang kalau belajar kan buku-buku analisa tuh banyak tuh. Mau Yes, technical yes, kayak, mau yes. fundamental kayak. Semua orang mungkin baca buku yang sama. That's about IQ kan, the Iya. IQ money. Tapi jarang orang bahas soal AQ money, alias bagaimana hubungan emosional kita, kecerdasan emosional kita terhadap uang. Oke. A lot of people don't have that. Jadi mereka berinvestasi itu, maaf nih ya, karena ngelihat media sosial banyak yang pakai mobil sport, banyak yang hidupnya mewah banget, pengen seperti itu. Oke. Kecerdasan emosionalnya terhadap uang tuh, motivasi dia open rekening tuh beda. Oke. Dia bukan mau explore diri dia mau membuktikan atau mau sama dengan orang lain. Tapi apakah itu yang jadi tantangan lo juga ketika lo ada kayak grup berbayar juga kah? Grup berbayar sih enggak. Lebih ke apa? Ada mentorship kah? Mentorship lebih ke kita punya komunitas. Oh, komunitas. Ya. Apakah itu juga yang lo lihat di komunitas lo ketika orang banyak beberapa yang masuk kayak apa nih akan naik? Apa yang akan naik? Oh iya, itu banyak tuh kayak gitu. Dan saya punya PR sampai saya ngelihat bahwa stock market itu dalam investasi kita akan selalu salah. Kita akan selalu buat kesalahan. Oke. Bagaimana caranya biar kesalahan itu tidak lebih besar dari yang benar. Oh. Dan dengan itu yang kita perlukan apa? Ternyata emotional intelligence. Oke. Saya temukan banyak sekali Mas Radit orang yang berinvestasi di bursa saham yang menggunakan metode berbeda sekali dengan saya dan berhasil jauh lebih besar dari saya. Oke. Dan juga dengan metode yang amat berbeda dengan orang ini yang berhasil juga ada. Tapi dari semua orang itu saya temukan satu kesamaan. Apa tuh? Emotional intelligence-nya terhadap uang itu baik. Mereka punya trauma atau mereka punya dendam yang sudah selesai. Mereka sudah selesai dengan diri mereka. Jadi mereka menganggap uang it's just number gitu loh. Bukan sesuatu yang mereka perlu kejar. Karena saya menemukan bahwa orang yang terlalu ambisi ngejar uang sebenarnya bukan ambisi. Dia takut ketinggalan dari orang lain. I see. FOMO. Dia menumpuk energi ketakutan itu yang dia nggak sadar, dia terus limpahkan ke dalam strategi dia, buku-buku yang dia baca selalu yang soal agresif-agresif, buku yang dia baca sampai mengabaikan resiko dan berujung jatuh. Kalau konkretnya gimana? Kalau realitanya gimana? Apakah artinya misalnya ini orang udah baca banyak buku, dia udah pinter, udah bisa ngitung nilai wajar apa segala macam, udah bisa narik-narik garis. Ketika di market kalau dia masih emotional intelligence masih belum oke, maka manifestasinya apa? Dia akan lebih gampang dibisikin orang kah? Atau ketika turun dia malah hajar lagi? Apa gimana tuh? Dia selalu mengabaikan resiko. Jadi matanya itu selalu terbuta sama sesuatu yang seandainya ada resiko dia akan denial. Ini contoh ya, jatuh pertama kali ini murah, turun lagi ini murah, beli terus. Sementara dia tidak lihat kondisi sekarang. Ada saatnya lu harus diem kan. Ada saatnya lu harus simpan cash lu. Ada saatnya lu harus simpan di sesuatu yang asetnya jauh lebih tetap atau jauh lebih safety. Oke. Dan kenapa? Karena orang selalu merasa dikejar waktu. Selalu merasa kayak tahun segini gue harus berhasil. Tahun segini gue harus udah punya rumah, harus udah punya uang 1 miliar, harus udah punya 10 miliar. Dan itu ngebuat investasi mereka selalu dikejar-kejar. Seperti seolah kayak tidak ada hari esok. They live trade for living ya. Sementara yang mereka lakukan seperti living for trade gitu, kebalikan gitu. Living for trade tuh dia dikonsumsi sama trading sehari-harinya. Betul. Which itu nggak bagus. Itu tidak bagus jelas. Jadi masalah dari trader itu satu, yang paling susah, nggak trading. Tahu kapan harus berhenti, itu paling susah loh. Iya sih. Iya, paham. Karena dopamin kita, adrenalin kita yang setiap hari lihat harga bergerak, itu otomatis kita secara psikologi akan dipancing untuk selalu ada posisi. Kita harus kalahkan ini, kita harus bisa dapat yang gede, kita harus merasa pintar, merasa jago. Dan itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dibentuk selama 10 tahun, tiba-tiba harus diem. Pasti kayak nggak bisa begitu. Kemarin tuh gue ada buka puasa di rumah kan. Oke. Terus ada satu orang nyamperin gue gitu. Terus dia cerita-cerita, Bang Radit 10 tahun ini gue abis melihat ulang investasi-investasi gue. Dia juga gak per se trader ya, tapi dia juga ya kadang dia nge-swing juga segala macam. Cuman dia
Dia udah banyak ikut kelas lah apa segala macam. Dia cerita gitu, lagi sharing-sharing aja. Gue nge-track back 10 tahun semua kegiatan investasi, kegiatan trading yang gue lakuin. Ternyata pas gue hitung-hitung, setelah 10 tahun itu dia jual, dia beli, dia tahan segala macam, itu minus 8 juta. Oke. Dia nggak kemana-mana. Iya, Bahkan minus exactly 8 juta lagi. Nah, terus dia cerita, apa gara-gara gue ini ya, gara-gara turun dikit beli, nanti orang bilang ini jual. Dan dia kadang ngelihat, oh ada sempat untung gede. Abis itu, tapi itu kan porsi dari porto dia cuma berapa persen doang yang untungnya itu kan. Nanti dia kalah lagi, dia ini lagi. Menurut lo itu yang terjadi juga sama kebanyakan orang Indonesia? Itu terjadi di aku bahkan Mas Radit. Oke. Selama 5 tahun awal aku berinvestasi. 2011 sampai 2015-16 aku plus 0. Jadi aku hitung nih, uangku contoh 10 juta, 5 tahun kemudian 10 juta lagi. Sempat jadi 30-40 juta, lalu kemudian minus balik lagi 10 juta. Dia sempat naik, sempat ini, lalu sempat cash, sempat cash out gitu-gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena secara psikologi kita kalau seandainya emotional intelligence itu soal kalau dari buku Ken Honda dia bilang itu namanya container money. Kalau bahasa Indonesianya tuh wadah uang. Jadi setiap orang pasti punya getaran, resonansi, vibrasi, energi terhadap uang. Nilai uang tertentu. Setiap orang beda-beda. Contoh pengeluaran aku 1 bulan 50 juta. Ketika aku mendapatkan uang 1 bulan di atas 50 juta, saya mulai dek mulai gemetaran tuh. Nah itu artinya wadah saya 50 juta.